banyak sekali digugat, hampir 25 atau 27, mungkin hampir 30 kali dalam berbagai aspek, mulai dari pemilihan legislatifnya, sistem terbuka atau tertutup, termasuk pemilihan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akibat salam. Kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan bagian kedua terhadap bidang politik dalam JIP TV yang kami bina. Para pemirsa, kalaulah pada tahap pertama kami menguraikan tentang prinsip dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan saya sudah sampaikan bahwa akan saya bahas tersendiri yang berkait dengan pemilihan presiden yang memang sejak tahun 2019, pemilu 2019 itu dilaksanakan secara serentak antara pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPR RI, kemudian DPRD, dan insya Allah pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang lagi akan dilaksanakan pemilu secara serentak. Dan kita ketahui bahwa pemilihan umum ini akan berjalan sebagaimana mestinya karena telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sekalipun banyak kali diuji materil, banyak sekali digugat, hampir 25 atau 27, mungkin hampir 30 kali dalam berbagai aspek, mulai dari pemilihan legislatifnya, sistem terbuka atau tertutup, termasuk pemilihan presiden. Kita ketahui bahwa KPU memang merancang pelaksanaan pemilu ini dengan cukup waktu yang panjang, sekalipun tadi masa kampanye seperti yang saya kemukakan sebelumnya, yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024. Tetapi tahapannya berjalan mulai bulan Juni 2022 sampai nanti Oktober 2024. Pemilihan presiden secara langsung itu diatur dalam pasal 6A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kalaulah secara sekilas kita lihat, kita pahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, maka yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden itu langsung dipilih oleh rakyat. Kemudian muncul lagi hal yang menarik, ialah ayat 2-nya menyebutkan calon presiden dan wakil presiden diusulkan atau bahasa populernya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sampai di sini sesungguhnya tidak terjadi perdebatan panjang. Nanti setelah kita baca pasal yang mengatur tentang PT, ya, Presiden Threshold, yaitu pasal 222, ya, yang menyebutkan bahwa yang dapat mengusung atau mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 20% pada pemilihan sebelumnya, Ya, disinilah timbul banyak hal, bahkan pernah diperdebatkan bagaimana mengusung calon perorangan atau calon individu untuk presiden dan wakil presiden. Bukankah dalam pilkada yang lalu pernah ada calon perorangan misalnya? Mungkin juga ke depan masih kemungkinannya bisa calon persorangan atau disebut independen. Dan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan nyatakan tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak bertentangan Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Akan halnya dengan PT 20% yang juga banyak digugat, lalu kemudian diputuskan bahwa ketentuan tentang syarat pengajuan 20% itu juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan masih ada lagi satu yang diperdebatkan hingga terakhir, dan ini akhirnya menelan tanda kutip korban karena diberhentikannya Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 168 yang mengatur tentang pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu yang berkait dengan syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden yang 40 tahun. Lalu diputuskan oleh MK
bahkan dianggap ini pelanggaran etika oleh MK-MK yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan berujung kepada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya seseorang yang berusia di bawah 40 tahun sepanjang punya pengalaman jadi kepala daerah atau wali kota dapat menjadi calon wakil presiden. Itulah yang mengantarkan Gibran menjadi pasangan dari Bapak Prabowo. Bukan hanya sampai di situ, terbit lagi terakhir peraturan presiden, ya, keputusan presiden tentang tidak berhenti bagi seorang menteri, seorang kepala daerah, seorang wali kota atau wakil wali kota yang akan maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Masih terus-menerus terjadi perdebatan, diskusi, terutama di kalangan akademisi, di kalangan cendekiawan, bahkan memang menjadi gonjang-ganjing di warung-warung kopi. Faktanya adalah tahapan pemilu berjalan terus, kampanye terus akan dilaksanakan pada tanggal 28 November, dan saat ini para calon presiden yang sudah memiliki nomor urut 1, 2, dan 3 juga sedang berjalan berkunjung ke berbagai daerah. Pada akhirnya adalah kita sambut pesta demokrasi 14 Februari 2024, yaitu pemilihan umum, pemilihan yang akan memilih anggota legislatif dan pemilihan yang akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Kita sukseskan pemilu 2024. Kita sambut pemilu 2024. Selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.